Yang terhormat Pak David, perkenalkan saya Titani Ivana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sesuai dengan soal dan petunjuk yang diberikan Pak David. Pada mata pelajaran akuntansi keuangan mengenai ojek online. Dan kita disuruh untuk menghitung metode penyusutan. Nah, metode penyusutan ini adalah penurunan nilai yang umumnya digunakan untuk suatu perawatan aset. Nah, Direktorat Jenderal Pajak RI menjelaskan penyusutan adalah umumnya digunakan untuk pembelian pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud. Nah, metode penyusutan ini ada 4, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, dan metode satuan unit produksi. Nah, di sini kita suruh menghitung metode penyusutan dengan keempat metode ini. Nah, yang pertama adalah metode garis lurus. Nah, metode garis lurus itu merupakan metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Nah, dengan menghitung beban penyusutan dibagi rata selama masa umur manfaat. Nah, rumus beban penyusutan itu adalah nilai perolehan dikurang nilai residu atau umur manfaat. Nah, di sini tertera di ojek online Maxim ini, nilai perolehannya itu 10 juta dan nilai residunya 2 juta pada umur manfaat 5 tahun. Nah, pada saat dihitung ini 10 juta dikurang 2 juta dibagi 5 tahun masa manfaat, umur manfaat. Nah, setelah itu kita untuk mengetahui nilai akhir buku adalah dengan mengurangkan nilai buku dengan beban penyusutan. Nih, jadi 10 juta ini dikurang dengan 1.600.000. Nah, untuk tahun berikutnya gimana? Sama juga, karena ini nggak garis lurus yang dimana beban penyusutannya sama semua, jadi dikurang pada tahun kedua dikurangi lagi 1.600.000 dan begitu seterusnya. Untuk ojek online Gojek juga sama. Yang bedanya hanya di harga, nilai perolehan dan nilai residu. Umur manfaatnya juga sama 5 tahun. Jadi, di sini nilai perolehannya adalah 15 juta dan nilai residunya 1,5 juta. Nah, rumusnya sama dan cara penghitungannya sama. Nah, di Grab juga sama seperti itu. Yang membedakan adalah nilai perolehan dengan 21 juta dan nilai residu 1 juta. Lalu saya akan lanjut ke metode saldo menurun ganda. Nah, metode ini merupakan pembebanan yang menurun selama masa manfaat dengan memperhitungkan dari nilai sisa nilai buku dikali dengan tarif penyusutan. Nah, rumus untuk beban adalah 2 dikali 100% dibagi masa manfaat dikali harga perolehan. Ini untuk mencari beban penyusutan. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu, sebelum dikalikan harga perolehan, kita cari dulu tarif beban penyusutannya. Yaitu dengan 2 dikali 100 dibagi masa manfaat. Di sini masa manfaatnya kan 5 tahun, jadi dikali 5. Nah, lalu 40% ini dikali dengan harga perolehan, yaitu 10 juta. Nah, hasilnya pada 2010, beban penyusutannya adalah 4 juta.
Nah, untuk tahun selanjutnya adalah dengan 10 juta dikurang dengan hasil hasil beban penyusutan lalu dikali 40%. Lalu hasilnya jadi seperti ini. Begitu seterusnya hingga pada tahun kelima. Nah, untuk perhitungan ini sama seperti garis lurus, yaitu nilai buku dikurang dengan beban penyusutan. Lalu selanjutnya, pada tahun selanjutnya nilai buku 10 juta dikurang dengan penambahan beban penyusutan tahun pertama dan tahun kedua. Nah, begitu pada tahun ketiga juga sama. Di beban nilai buku dikurang dengan beban penyusutan tahun pertama, kedua, dan ketiga. Gitu sampai tahun kelima. Untuk Gojek sama, yang membedakan hanya harga pembeli. Untuk Gojek dan Grab sama, hanya membedakan hanya eh, harga perolehan, ya sama ya membedakan hanya harga perolehan sih. Untuk sisanya sama. Untuk rumus dan caranya sama. Terus selanjutnya adalah metode jumlah angka tahun. Merupakan metode untuk menghitung beban penyusutan atau depresiasi yang menurun dari tahun ke tahun, mengakibatkan beban penyusutan menurun pada setiap periode. Nah, cara menghitungnya adalah kita mencari, pertama-tama kita mencari tarif penyebut YAT, yaitu total ya, total pada per tahun. Jadi, yaitu dengan menghitung nah, ini masa manfaat dikali masa manfaat tambah 1 dibagi 2. Ini hasilnya 15. Karena masa manfaatnya kan 5 tahun. Nah, untuk mencari beban penyusutannya yaitu dengan per tahun. Jadi, pada tahun awal, jadi masih kan masa manfaatnya 5 tahun. Jadi, di sini 5 per 5 per JAT, menyebut JAT, dikali harga perolehan dikurang nilai residu. Hasilnya segini. Untuk tahun kedua adalah 4. Ini masa manfaatnya 4 karena ini udah masuk tahun kedua. Jadi setiap bertambah tahun berkurang juga ini apa masa manfaatnya. Nah, untuk penghitungan nilai akhir bukunya ya sama juga. Nilai buku dikurang dengan kumulasi penyusutan, beban penyusutan. Nih, tahun berikutnya juga sama. Nah, untuk persoalan Gojek dan Grab, eh, sama sih seperti Maxim, yang membedakan hanya harga harga pembelian dan nilai residu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode satuan unit produksi, yaitu metode dengan menghitung beban depresiasi berdasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan, dengan memperhitungkan nilai residu sebagai nilai pengurangan harga perolehan. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitung beban penyusutannya yaitu dengan hasil hasil produksi tahun bersangkutan per total satuan hasil dikali harga perolehan dikurang nilai residu. Nah, pada Maxim dijelaskan total jarak yang ditempuh 500.000. Jadi 500.000 di sini. Ini total satuan hasil. Nah, pada setiap tahun mampu menempuh 10.000. Nah, sini 10.000. Nah, jadi pada tahun karena di sini dijelaskan setiap tahun dan
Ini totalnya adalah 5 tahun, jadi saya langsung disatukan seperti ini. Kalau sebenarnya kalau mau dirinciin itu tahun pertama itu segini. Jika tiap tahunnya itu berbeda. Jadi kalau kayak tahun pertama ini 10.000, jadi 10.000 per 50.000. Kalau jika tahun keduanya ini 5.000, jadi 5.000 per 50.000. Tapi karena di soalnya ini sama, setiap tahunnya 10.000, jadi sampai tahun kelima tiap tahunnya 10.000. Lalu dikali dengan harga pembelian atau harga perolehan 10 juta dikurang nilai residu 2 juta. Hasilnya segini. Lalu ini sama sih nilai buku. Untuk tahunnya nilai bukunya yaitu nilai buku dikurang dengan beban penyusutan. Hasilnya segini. Atau akumulasi penyusutannya. Atau akumulasi penyusutan. Nah, untuk Gojek juga sama. Ini untuk persoalan hasil produksi tiap tahun dan total satuan hasilnya tiap ojek online sama ya ininya. Total jarak yang ditempuh adalah tunggu. Oh ini. Oh ini itu poin itu ini 100.000 per KM per 5 tahun totalnya. Nah, setiap tahun mampu menempuh 10.000. Jadi, ini caranya. Ini sama aja, yang membedakan hanya total jarak tempuh. Dan ini total jarak tempuh, harga pembeliannya, dan nilai residunya. Hanya yang membedakan hanya nominalnya saja. Secara penghitungannya sama. Untuk Grab juga seperti itu. Total jaraknya, total jaraknya tempuhnya 50.000 dan setiap tahun mampu menempuh 10.000 km. Nah, sekarang saya akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu jika saudara adalah seorang akuntan perusahaan tersebut, metode penyusutan mana yang lebih rendah secara kos? Tunggu sabar. Ini ada yang kesalahan tadi di sini. Nah, jika saya seorang akuntan di perusahaan Maxim, saya akan menggunakan metode garis lurus. Kenapa? Karena metode ini uh, lebih mudah dalam pengaplikasikannya. Dan juga yang dicari kan nilai bukunya dengan nilai buku tertinggi kan. Jadi harganya masih besar. Karena ini nilai buku hasil akhir nilai buku tertingginya adalah 2 juta, yang dimana ada tiga ada tiga metode yang hasil nilai bukunya 3 juta, 2 juta. Jadi saya akan memiliki metode garis lurus karena lebih simpel. Untuk metode Gojek, saya akan memilih metode satuan unit produksi karena hasil akhir nilai bukunya yang paling besar. Nah, karena perusahaan tidak ingin rugi, jadi ingin untuk aset tetap ini
ingin berlangsung dengan lama dan awet gitu. Dan tetap memiliki nilai yang sesuai dengan masalah, sesuai dengan kualitas pada asetnya. Dan Grab, saya akan memilih metode saldo ganda karena di antara yang lain nilai buku hasil nilai akhir hasil akhir nilai bukunya adalah yang paling besar adalah metode saldo menurun ganda. Dengan alasan sama karena hasil akhir nilai buku lebih besar daripada penyusutan-penyusutan lainnya. Jadi perusahaan pasti akan mencari untung dan tidak merugi. Jadi, eh, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan atau kadang kata-kata yang berulang-ulang dan belibet, saya mohon maaf. Terima kasih.